Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci. Saya Rizka Oktoria dari SDN 36/3 Belui. Saya Ina Eliza dari SMA Negeri 14 Kerinci. Saya Lasmika Dewi dari SMP Negeri 9 Kerinci. Kami di sini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizka. Selamat pagi Ibu Ina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke, hari ini Ibu Ina ada coaching dengan Ibu Lasmika, ya Bu? Iya Bu. Ya, oke Bu Ina. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan sebagai observer dan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Nah, saya akan mengamati proses coaching yang Ibu Ina laksanakan dari awal sampai akhir. Apakah Ibu Ina sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke, sebelum coaching dimulai nih Bu Ina, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan saya jelaskan tentang rubrik penilaian coaching yang akan Ibu Ina laksanakan pada hari ini. Adapun poin yang akan saya amati adalah yang pertama ada percakapan melalui alur tirta, di mana yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Dan yang kedua adalah dalam melakukan coaching harus berdasarkan prinsip. Yang pertama adalah prinsip membentuk kemitraan. Yang kedua menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada coachee. Nah, yang poin yang terakhir adalah dalam Ibu Ina melaksanakan coaching harus ada kompetensi inti coaching yang harus disampaikan, yaitu yang pertama adalah dengan kehadiran penuh. Dan yang kedua adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir dengan mendengar aktif dengan penuh rasa. Nah, rasa di sini maksudnya adalah R itu adalah receive atau menerima atau mendengarkan. Yang kedua adalah ask atau bertanya. Yang selanjutnya adalah Ibu simpulkan, dan yang terakhir Ibu apresiasi. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah Ibu Ina sudah paham? Sudah Bu. Oke. Nah, pada coaching kali ini menurut Ibu Ina, kompetensi fokus apa yang ingin Ibu Ina kembangkan? Fokus kompetensi yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama dapat mendengar aktif, dan yang kedua dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi pada coaching kali ini Ibu Ina akan fokus pada pengembangan. Yang pertama adalah mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti apa indikator tujuan pengembangan yang ingin Ibu Ina capai pada coaching kali ini? Ada dua Bu. Yang pertama, lebih mampu menyimak dan mendengar serta bebas atau terhindar dari kalimat-kalimat yang mengandung adjustment atau menghakimi. Kemudian yang kedua, dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari apa yang didengar. Oke, bagus sekali. Jadi bisa saya tangkap bahwa ada dua indikator yang ingin Ibu Ina capai. Yang pertama, menghindari dari kalimat-kalimat yang mengandung
adjustment atau menghakimi, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang terbuka. Oke, bagus sekali Bu Ina. Terima kasih sudah secara rinci menjelaskan tentang kompetensi apa saja yang ingin Ibu Ina sampai. Mungkin hanya itu yang percakapan kita pada praobservasi kali ini, dan saya akan mendampingi Ibu Ina selama Ibu Ina melaksanakan coaching dari awal sampai akhir, dan kita akan bertemu pada sesi pasca observasi. Terima kasih Ibu Ina. Terima kasih Ibu Rizka. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lasmika, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ina. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya? Saya juga sehat Ibu. Nah, sekarang Ibu Lasmika lagi sibuk apa kira-kira Ibu Lasmika? Sekarang Bu Ina, kebetulan saya lagi sibuk dari berbagai aktivitas Ibu, baik itu aktivitas di sekolah, aktivitas di PGP, dan juga saya alhamdulillah terpanggil di piloting kedua Ibu. Jadi sedang sibuk juga di PPG Ibu Ina. Wah, luar biasa ya Ibu Lasmika, ternyata sekarang masih sangat sibuk sekali. Belum lagi kegiatan atau tanggung jawab di rumah yang harus juga kita selesaikan. Iya, betul sekali Bu Ina. Harus bisa mengatur waktu dengan baik, sepertinya bagaimana memanajemen waktu. Mungkin itu yang sangat penting saat ini Bu Ina. Setuju sekali Ibu Lasmika. Kita harus pandai-pandai mengatur waktu dengan baik, kemudian agar semuanya bisa kita laksanakan dengan baik, baik tugas sekolah maupun tugas di rumah tangga. Nah, kemarin saya dengar Ibu Lasmika mencari saya, juga sempat menghubungi saya. Kira-kira apa yang mau Ibu Lasmika sampaikan? Iya Ibu, sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan Bu Ina. Saya ini sedang mengalami permasalahan di kelas saya, dan saya butuh pencerahan dan pendapat dari Ibu Ina tentang solusi dari masalah yang sedang saya hadapi pada saat ini Bu. Kira-kira bisa Ibu Lasmika sampaikan masalah yang bagaimana maksud Ibu, kemudian apa bisa saya bantu Ibu Lasmika? Begini Bu, saya mempunyai siswa yang pasif di kelas. Oke, jadi masalah yang ingin Ibu Lasmika sampaikan adalah adanya siswa dari Ibu Lasmika ini yang pasif ketika proses pembelajaran Ibu Lasmika sedang berlangsung. Begitu Ibu Lasmika? Betul Ibu. Baik. Dari percakapan yang akan kita lakukan, kira-kira apa yang Ibu Lasmika harapkan? Saya berharap dapat menemukan solusi dan strategi dalam menghadapi siswa yang pasif tersebut Ina. Karena saya merasa sedih dan juga khawatir sekali jika ada siswa saya yang tertinggal di dalam pembelajaran Ibu Ina. Oke, baik Ibu Lasmika. Menurut Ibu, apa saja faktor kira-kira yang menyebabkan siswa tadi pasif ketika berada di kelas? Mungkin dia merasa tidak percaya diri Bu Ina, dan juga tidak tertarik dengan materi pelajaran yang saya sampaikan. Apakah Ibu sudah pernah bertanya dengan orang tua siswa tersebut, apakah memang di rumah dia juga bersikap pasif seperti itu? Menurut cerita dari orang tua siswa ya Bu, kebetulan sudah pernah saya panggil, ketika di rumah anak tersebut bersikap biasa-biasa saja, sama seperti anak lainnya. Tetapi memang ia lebih suka main game daripada belajar Bu Ina. Dari pandangan Ibu, bagaimana sikapnya ketika bermain dengan teman-temannya di sekolah? Yang saya lihat ya Bu Ina,
ketika dia bersama teman-temannya, sikapnya sama seperti anak-anak lainnya. Oh, berarti dia bersikap pasif itu ketika proses pembelajaran. Sedangkan dengan teman-temannya sikapnya lebih terbuka, atau kita bilang tidak pasif gitu ya Ibu Lasmika? Iya, betul sekali. Oke, baik Ibu Lasmika. Menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10, murid Ibu yang pasif tersebut ada di angka berapa kira-kira? Menurut saya sekarang dia berada di angka 6, Bu Ina. Kalau menurut Ibu idealnya harusnya berada di angka berapa, Ibu Lasmika? Menurut saya ya Bu Ina, idealnya dia harus berada di angka 8 sampai 9 lah Bu Ina. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, untuk mencapai angka ideal seperti yang Ibu katakan tadi 8 atau 9, kira-kira apa saja yang akan Ibu lakukan, atau apa saja rencana yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut tadi yang Ibu sebutkan pasif, agar bisa mencapai sesuai dengan yang Ibu inginkan atau harapkan? Rencana yang akan saya lakukan adalah mungkin berbicara secara personal tentang apa kendala dan hambatan yang dia alami, dan juga memberikan penguatan positif agar ia termotivasi untuk belajar ke depannya. Dan juga saya akan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif agar semua siswa bisa lebih aktif di dalam pembelajaran, Bu Ina. Oh, luar biasa sekali Ibu Lasmika. Sangat luar biasa sekali rencana Ibu untuk kedepannya. Nah, selain strategi yang di atas yang sudah Ibu sampaikan, apakah menurut Ibu ada cara-cara lainnya? Ya, mungkin strategi lainnya menurut saya ialah dengan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa tersebut agar dapat mengetahui sejauh mana perkembangannya ketika dia berada di lingkungan keluarga. Mungkin yang begitu, Bu Ina. Oh, baik Ibu. Dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan rencana tersebut? Rencananya dalam waktu dekat, sekitar 1 atau 2 minggu ke depan lah, saya akan mencoba melaksanakan rencana yang sudah saya buat tersebut, Bu Ina. Oke, menurut Ibu bagaimana cara mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu buat? Saya mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat bagaimana peningkatan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran di kelas. Luar biasa sekali Ibu Lasmika. Kemudian saya doakan rencana yang Ibu buat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan di pertemuan kita berikutnya ada peningkatan dari Ibu Lasmika. Semoga saja ya Bu. Selamat siang Ibu Lasmika. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Oke, Ibu Ina. Selamat siang. Selamat siang Ibu Rizka. Ya, setelah Ibu Ina melaksanakan coaching dengan Ibu Lasmika tadi, luar biasa sekali ya Bu, dalam proses coaching yang sudah Ibu laksanakan. Saya sangat sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu Ina laksanakan. Nah, setelah Ibu melaksanakan proses coaching, bagaimana perasaan Ibu Ina pada saat ini? Alhamdulillah sangat senang sekali Bu Rizka, karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach tadi. Oke, ya, betul sekali. Dari yang sudah saya amati terlihat bahwa Ibu sangat memfasilitasi selama proses coaching
di mana Ibu Lasmika juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu Lasmika hadapi pada saat ini. Nah, selanjutnya merujuk pada indikator ketercapaian, kira-kira menurut Ibu Ina kompetensi apa saja yang sudah Ibu Ina capai dalam proses coaching tadi? Menurut saya dalam proses coaching tadi, kompetensi yang telah saya laksanakan yaitu melaksanakan kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Oke, ya betul sekali. Saya juga melihat dalam proses coaching tadi Ibu melaksanakan sudah sesuai dengan alur kita. Namun izinkan saya Ibu Ina untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya pada saat proses coaching tadi. Nah, berdasarkan hasil dari pengamatan yang saya amati pada proses coaching tadi, yang pertama adalah proses coaching berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta, di mana sudah terdapat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan yang kedua adalah Ibu Ina sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan fokus kepada coaching dengan kehadiran penuh, dan juga Ibu Ina aktif dalam mendengar permasalahan si coaching, dan juga Ibu Ina juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Dan yang terakhir tadi Ibu Ina sudah menyampaikan ada 2 fokus kompetensi yang ingin Ibu Ina capai pada coaching kali ini, yaitu yang pertama mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya rasa kompetensi itu sudah dilaksanakan dengan baik, dan kompetensi yang Ibu Ina ingin capai sudah terpenuhi. Begitu Ibu Ina? Ya, alhamdulillah Bu, saya juga bahagia dan senang karena semua kompetensi yang ingin saya capai sudah terpenuhi dengan baik. Terima kasih Ibu Rizka. Iya, ya sama-sama Ibu Ina. Nah, kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Ina kembangkan di dalam diri Ibu Ina selain dengan proses yang sudah Ibu Ina laksanakan tadi? Mungkin kedepannya kompetensi yang ingin saya capai adalah bagaimana saya sebagai coach lebih bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna kepada coaching agar coaching lebih berpikiran terbuka dan lebih kritis dengan melakukan latihan-latihan coaching dengan rekan-rekan sejawat di sekolah. Oke, baik sekali ya rencana Ibu Ina ke depannya dengan melaksanakan latihan-latihan. Tentu dengan latihan yang kita adakan akan membuat kita lebih bisa meningkatkan prinsip-prinsip yang ada pada coaching. Nah, bagus sekali, luar biasa Ibu Ina. Nah, selanjutnya Ibu Ina, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu Ina tanyakan tentang proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi? Saya rasa sudah cukup Bu Rizka. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mendampingi dan mengamati proses coaching tadi. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Rizka. Ya. Oke, sama-sama ya Ibu Ina. Mudah-mudahan hasil dari pengamatan saya tadi bisa kedepannya bisa menjadi membuat Ibu Ina lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching, baik dengan teman sejawat ataupun di lingkungan lainnya. Oke, mungkin itu saja Ibu Ina. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.